Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Jadi nggak ada nama channelnya. Bersama saya Ade Putranto, dosen komunikasi di mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan Keterampilan Belajar Prodi Radiologi Unisa, Yogyakarta. Nah, saya nggak sendirian. Saya bersama Mbak Anissa Fauzia. Halo Mbak. Halo Mas. Beliau ini bagian penting di Prodi Radiologi Unisa dan juga Waduh, enggak kayaknya. praktisi ya. Senang ketemu Mbak Fauzia. Pertama kali saya ketemu Mbak Fauzia cuma via telepon ya Mbak ya. Iya, betul. Sekarang saya culik buat podcast khusus untuk teman-teman Radiologi Unisa. Oke, Sehat Mbak? sip. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin apa ya? Terserah. Kan Terserah. Masnya yang mengundang. Saya mesti dipanggil Mas. Oh iya, Ya. Pak Ade Oh lah iya. ya. Ya teman-teman, kali ini kita akan ngomongin tentang bentuk-bentuk komunikasi Mbak Fauzia. Nah, bentuk-bentuk komunikasi dipelajari enak itu ketika memang ada bentuknya, dalam Betul. artian kita mempraktekkan langsung. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih Mbak Fauzia dulu kenapa kok bisa di radiologi gitu Mbak? Oke. Eh, Dulu ketika lulus SMA sebenarnya bukan bercita-cita pengen jadi radiografer ya. Hmm. Sebenarnya adalah suatu jurusan yang pengen diinginkan, tapi qadarullah takdir ternyata membawa saya kepada profesi radiografer. Hmm. Saya melanjutkan pendidikan di D3 radiologi, kemudian eh, menjadi seorang radiografer. Tapi di tengah-tengah itu ada kegalauan sebenarnya. Hmm. Kegalauannya itu, bener nggak sih? Ini jurusan yang bener nggak sih? Kayaknya kok ngerasa salah jurusan gitu kan. Nah, ketika berada di tengah salah jurusan itu, terus tiba-tiba membaca sebuah tulisan Hmm. dari seorang bidan. Jadi dia itu beliau itu adalah seorang bidan, kemudian sekarang menjadi seorang saintis. Oke, berarti di situ dia kan kayak beralih profesi gitu ya. Nah, terus saya membaca tulisan tersebut bahwa dia nulis gini. Kalau misalnya kalian sekarang ngerasa jurusan sama, saya dulu pernah ngerasain salah jurusan. Nah, beliau juga bilang bahwa tapi dari seluruh mata kuliah yang kita pelajari di situ, masa sih nggak ada satu yang benar-benar kita amaze, yang benar-benar kita tertarik di bidang itu. Terus akhirnya saya ngelis nih, kira-kira apa ya yang saya tertarik gitu. Ada satu bidang nih yang benar-benar saya bikin tertarik gitu. Kata beliau bilang gini, be good at it. Hmm. Ataupun kalau bisa nih, so damn good at it gitu. Jadi benar-benar good at it dalam mata kuliah tersebut gitu. Nah, salah satu mata kuliah yang benar-benar saya sangat suka itu sebenarnya radiobiologi gitu. Radiobiologi. Radiobiologi itu tentang efek seluler terhadap radiasi. Efeknya tuh apa? Itu saya benar-benar suka dalam bidang tersebut. Kemudian eh, saya mempelajari nggak hanya di mata kuliah saat perkuliahan saja, tapi saya juga nyari di Google, saya baca-baca di jurnal dan lain-lain. Sehingga disitulah saya merasa, wah ternyata ketika sudah menjadi radiografer, alhamdulillah ternyata takdir membawa saya menjadi seorang radiografer. Saya ngerti tentang kesehatan, saya ngerti tentang tubuh saya sendiri, saya ngerti tentang bagaimana mentreat orang lain gitu. Dan yang paling berkesan sih sebenarnya ketika ada keluarga atau kerabat yang sakit, kita tahu step-stepnya seperti apa. Maksudnya nggak hanya step-step, tapi kita udah tahu kan bagaimana karakter rumah sakit. Oh, setelah ini harus kesini, habis ini kesini, kesini. Jadi kan banyak sebenarnya di luar sana pasien yang bingung dalam penanganan rumah sakit ya gitu, apalagi penyakit-penyakit berat. Dan senang sih bisa ngebantu keluarga untuk ini nanti kesini, stepnya kesini, nanti kesini, habis ini nanti saya temenin kesini gitu. Nah, momen ketika mengetahui bahwa si radiobiologi itu seperti penyemangat dalam kuliah itu rasanya gimana Mbak? Rasanya ya
Atraktif sih ya, maksudnya seneng banget dalam mata kuliah tersebut, dan saya lanjutkan ke D4-nya, saya ngambil satu bidang yaitu radioterapi, di mana situ kita belajar tentang penyembuhan penyakit kanker menggunakan radiasi. Wow, kanker menggunakan radiasi. Sebenarnya menarik ya ketika story-nya Mbak Anissa dan saya juga nggak jauh berbeda. Jadi dulu saya itu eh, pinginnya itu nggak di komunikasi. Dulu komunikasi itu pilihan ke terakhir lah. Oke. Itu jadi dulu pinginnya itu di HI, hubungan internasional. Sama. Karena jadi diplomat kayaknya enak, ketemu banyak orang from the other countries, dan kita belajar banyak bahasa juga. Tapi ternyata komunikasi pada saat semester 1 saya merasa itu Mbak, apa namanya, ini ngapain sih aku di sini, kayak buang-buang waktu gitu kan. Tapi ternyata ada satu juga momen ketika apa namanya, saya itu ya sudah, saya di komunikasi saja. Dan for your information teman-teman, mungkin kalau saya nggak tahu mau Nisa, kalau saya tuh nggak pernah cita-cita jadi dosen dari dulu gitu. Tapi ketika jalannya di dosen, komunikasi pula, bahkan ketagihan sampai S2, berarti ada sesuatu, dan sesuatu itu adalah ternyata komunikasi itu ilmu yang dia nggak termakan zaman, gitu aja sih. Sama dengan teman-teman kesehatan, mau apapun itu, ketika ada pasti ada kebaruan, pasti ada updating. Nah itu bentuk-bentuk seperti itulah yang akhirnya membawa Mbak Anissa menjadi di radiologi, saya di komunikasi, dan itu saling melengkapi lah. Buktinya kan mata kuliah ini ya, Komkes dan keterampilan belajar itu menurut saya sih sesuatu yang asik gitu loh, karena ada ilmu sosial sama ilmu kesehatan jadi satu, ada irisannya tuh. Nah di mana letaknya itu yang kita pelajari hari ini tentunya. Dengar-dengar Mbak Anissa pernah jadi praktisi. Pernah. Ngapain aja sih Mbak praktisi itu? Aku bukan praktisi, dulu cuma di event doang gitu kan. Cuman bantu orang buat event gitu kan. Tapi katanya komunikasi itu praktisi sih. Iya. Nah sekarang kalau praktisi kesehatan, radiografer, ngapain aja sih Mbak? Oke. Jadi kalau menjadi seorang radiografer itu kita yang jelas menjadi tenaga kesehatan dengan spesialisasi bidang radiologi, di mana kita melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa bagi pasien dalam terutama dengan menggunakan radiasi pengion. Nah, modalitasnya itu banyak, ada X-ray konvensional, kemudian MRI, kemudian CT scan, terus USG, dan radioterapi. Tapi radioterapi ini di bidang yang lain bukan radiodiagnostik, tapi radioterapi ini lebih ke terapi pasien. Jadi ini biasanya beda instalasi. Oh, kalau gitu. dulu saya di radiodiagnostik. Kalau jadi praktisi, jadi kita bayangin nih, pasien itu pasti datang ke kita gitu ya. Terus kemudian mereka tanya, ini ketika saya cuman awam ya, walaupun keluarga radiologi saya awam, jadi ada itu apa namanya Mbak, gambar yang Radiograf. radiograf ya namanya. Kalau saya si hitam putih sih nyebutnya radiograf, yang dibaca itu loh, apa kanan kiri yang Raceto itu loh. Iya. Ini kanan pak kiri gitu. Saya cuma pertama kali lihat waktu kecil, waktu si scene-nya Mr. Bean itu periksa gigi itu, kalau masih. Oh iya. Itu Lihat. ya. Berarti kita seumuran ya, kelihatan umurnya kan. Aduh. Nah, si itu radiograf itu perlu nggak sih komunikasi dalam menjelaskan si radiograf itu ke pasien? Komunikasi perlu. Oke, jadi jelasin sedikit tentang radiograf. Radiograf itu perlu ada namanya keterangan RL gitu. Kalau misalnya di CT scan pun harus ada RL-nya gitu. Oke. Walaupun potongan irisan cross sectional gitu ya, tapi perlu ada namanya marker RL atau L yang menunjukkan untuk kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya sampai salah dan kita punya andil di situ, kita bisa sangat salah fatal dan bisa diajukan ke meja hijau. Waduh. Gitu. Jadi Berat ya? ini benar-benar tanggung jawabnya benar-benar berat ya. Nah, terus kemudian untuk soal foto tersebut, jadi kita tuh misalnya pakai menggunakan CR atau DR, ini udah enak ya, kita bisa edit di belakang. Tapi kalau misalnya nggak menggunakan CR, yaitu masih menggunakan konvensional, dia
kita harus di awal tuh kasih marker yang berupa timbal itu tuh di awal gitu. RL Oh. ketika meletakkan itu di film Ah. ronsen itu yang akan diekspos oleh pasien. Nah, itu tuh harus benar-benar tepat gitu. Depan belakangnya harus pas, kemudian yang kedua kanan kirinya harus pas. Nanti misalnya itu ternyata yang di ronsen kaki kanan kan, misalnya yang kecelakaan atau perlu patah gitu kaki kanan, tapi kita ngasihnya L left gitu. Nah, itu salah dong, nanti di meja operasi bisa-bisa pas yang dibuka gitu ya. pas dibuka ternyata yang seharusnya di ini kanan ternyata kiri. Nah, ini bahaya banget sih. Kalau dulu pas jadi praktisi, ada nggak sih pasien yang buat Mbak itu terngiang-ngiang banget gitu? Jadi entah dia sebelum, kalau saya sih cerita dikit, dulu pernah patah nih tangan, fraktur. Jadi masuk ke ruang radiologi itu kan, itu tuh yang apa namanya Mbak, yang seluruh tubuh itu loh. Padahal yang kan CT tangan scan. CT scan ya. Iya. Jadi seluruh tubuh kan, yang pikir saya kan cuma tangan, jadi cuma diletakin gini, tapi ternyata seluruh tubuh. Mungkin terlalu canggih ya. Terus kemudian harus lepas jam, kemudian harus tidak boleh ada handphone kalau nggak salah, terus kemudian ada juga kalau misalnya kalung dan sebagainya harus dilepas. Nah itu ada nggak sih pasien yang mirip kayak saya pas Mbak jadi praktisi gitu? Oh, ada. Lucu ini. Gimana? Jadi kita tujuannya untuk melepas benda-benda logam itu agar tidak mengganggu gambaran radiograf. Karena namanya logam itu akan sangat nampak di dalam radiograf gitu ya. Karena akan menjadikan radio opak di radiograf tersebut. Radio opak tuh memutihkan film, jadi gambarnya nanti putih gitu. Kalau logam gitu ya, seluruh logam. Jadi semua benda-benda yang ada di tubuh itu harus dilepas gitu ya. Kemudian untuk yang pasien lucu nih. Kejadian di mana tuh kejadiannya? Jadi anamnesa tuh penting banget ya. Anamnesa, okay. Anamnesa saat kita menjadi radiografer, yang pertama anamnesa itu adalah nama pasien. Jangan sampai tertukar. Clear ya. Ini bentuk komunikasi yang perlu banget diketahui nih Mas. Kemudian anamnesa nama lengkap, kemudian tanggal lahir, bukan umur. Bukan umur ya? Tanggal lahir. Menyakitkan nggak takut umur ya? Tanggal lahir doang ya? Itu bulan, tanggal tahun lahir. Ya? Iya betul. Kalau umur, ini nih banyak juga pasien yang misalnya sama namanya, sama umurnya, ini bisa rawan-rawan ketukar. Oh iya ya? Iya. Kalau tanggal lahirnya sama? Tanggal lahirnya sama jarang sih. Oh iya. Kayak umur sama bisa, tapi tanggal lahir sama itu jarang. Itu bisa kita prediksi. Kemudian alamat. Ini anamnesa penting buat anamnesa awal untuk pasien radiologi. Kalau misalnya tidak ada pasien tidak kooperatif atau pasien tidak sadar, itu kita bisa tanya ke perawatnya, kemudian kita sambil melihat status atau melihat rekam medis dari pasien tersebut, benar nggak sama yang di permintaan radiologinya. Nah, tapi perlu nggak sih kita misalnya sebagai praktisi radiograf itu minta rekam medis dulu gitu kan? Atau pengantar dari dokter gitu, perlu kalau ya? misalnya pasien rawat inap itu sangat perlu untuk dilihat rekam medisnya. Itu saya lihat dari drakor, jadi kalau drakor nonton harus diperhatikan ya, yang temanya dokter-dokter gitu. Oh iya. Karena dia pasti ada scene CT scan dan sebagainya. Iya, itu tuh kayaknya wow, perfect sekali kalau ya? drakor. Emang luar biasa kok drakor. Luar biasa itu, wah keren banget kalau drakor. Terus abis anamnesa, kemudian kita tanya keluhannya di sebelah mana. Nah, ini butuh komunikasi nih. Komunikasi penting. Gitu. Kalau dia keluhannya malah curhat gini gimana, Mbak? Nggak apa-apa, dengerin Karena aja. kan radiografernya cewek nih, terus kemudian menarik, terus kayak mahasiswa saya tuh saya kenal tuh yang hatinya sepi terus tuh, dia pingin, padahal nggak sakit apa-apa tapi pingin di radiograf, terus dia pinginnya curhat gitu kan. Oh iya. Itu, kita harus juga itu nggak sih, dengerin dia curhat nggak sih? Ya, kita menunjukkan empati, kemudian kita kita bilang aja ke pasien tersebut bahwa kita akan melakukan prosedur bla 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 bla. Kemudian kan kita punya data tuh dari permintaan ronsennya tuh. Yeah. Nah, misalnya diagnosanya apa gitu kan? Misalnya foto torak gitu kan, dengan diagnosa suspek TB misal. Otomatis kita ketika melihat
dari permintaan tersebut kita harus tahu dong, oh pasiennya suspek TB, berarti kita harus APD lengkap. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ketika sudah melakukan komunikasi, dia menanya apa, dia menjawab mana nih, oh dada saya suka sesek mbak gitu, suka batuk-batuk gitu, berarti sama nih antara yang di pengantar sama yang beliau keluhkan. Oke. Berarti kan nggak miskom ya, berarti ini linear lah ya gitu. Nah kemudian setelah itu baru deh kita kita akan prosedurnya begini, kemudian perlu lepas benda logam dan lain-lain. Tutup mata ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Saya dulu disuruh tutup mata. Mungkin biar nggak takut kali. Oh. Enggak, sebenarnya boleh tutup, boleh enggak. Oh, biar jadi nggak bahaya relax ya? aja sih. Okay. Takutnya tutup tidur mata. malah ya. Iya, nah terus yang lucunya itu aku nunggu yang lucu dari tadi nih. Jadi bridgingnya lama banget ternyata teman-teman. Nah ini perlu juga nih, soalnya komunikasi ini anamnesa tuh penting banget. Penting banget ya, jadi harus teman-teman tahu bahwa anamnesa tuh bagian yang penting. Yang kedua tadi saya tangkap empati ya. Empati, jadi teman-teman ketika jadi pasien ada di depan teman-teman juga harus memberikan pelayanan, termasuknya empati itu ya. Oke, lucunya kita udah jelasin nih secara ini ya, namanya pasien itu dari latar belakang berbeda, status sosial berbeda, kita nggak boleh ngebeda-bedain. Apalagi yang memang misalnya dia orang-orang Jawa atau sudah tua yang benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia, itu kita harus ngejelasin nih, ibu mohon maaf, ini kita harus copot semua dan lain-lain gitu. Kadang kita juga membantu lewat keluarganya atau anaknya yang mengantar atau siapanya gitu kan. Oke, sudah dijelasin seperti itu, sudah ganti baju pasien, sudah kan, kita pikir tahu ya, udah ngerti nih, sudah lepas diraba-raba, kita juga ikut ngeraba lagi nih. Apakah sudah lepas semuanya gitu kan. Agar tidak mengganggu organ yang akan diperiksa. Kalau misalnya sampai ngulang itu kan double expose, jadi radiasinya 2 kali kan, kena radiasinya gitu. Nah kemudian si pasien ini tiba-tiba kok pas udah diraba, udah dicek itu, ternyata pas dilihat hasilnya ketika di layar DR itu, wow, pakai kalung segede gaban gitu kan. Aduh, terus ini ya Allah kecolongan gitu. Nah itu lucu sih, ya Allah, perasaan udah ngomong ke keluarganya juga, tapi kok ya Allah harus ngulang lagi. Mungkin itu gitu kalungnya kan. Kalung 24 karat kali Mbak itu, jadi susah kali, gak percaya sama teman-teman medis di sana gitu. Iya gitu. Jadi ya banyak sih cerita-cerita yang kayak gitu, lucu sebenarnya. Kemudian ada nggak sih yang dia itu ketakutan gitu ketika di CT scan gitu? Ada ya? Ada. Terus caranya kita buat menenangkan dia, merilekskan dia ini gimana nih? Merilekskan dia tuh ya dengan cara gak apa-apa, ini cuma sebentar aja ya. Itu perlu komunikasi yang bagus juga tuh. Nah, jadi kita bilang relax, ini nggak menyakitkan, karena CT scan ataupun ronsen itu kan memang tidak menyakitkan, nggak kayak suntik gitu kan, yang benar-benar ngerasa sakit. Kalau CT scan enggak. Kemudian kita bilang bahwa ini memakan waktunya berapa, misalnya 10 menit atau 5 menit gitu. Kemudian kita memantau bapak atau ibu dari dalam ruangan gitu. Kita ada di sebelah sana ya, ibu lihat gitu. Kita akan mengawasi bapak dan ibu gitu. Kemudian ini harus dilakukan secara secara diem. Jadi pasien itu kan benar-benar nggak boleh gerak. Jadi kita harus komunikasi ekstra juga nih di sini nih. Untuk CT scan kepala, kalau misalnya dia masih menggunakan pesawat CT scan yang single slice itu, kalau gerak itu kelihatan banget. Kecuali yang memang sudah multi slice yang bisa konstruksi banyak itu udah lumayan gampang edit. Tapi kalau yang single slice, waduh susah. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Bagi pasien ini kenyamanan itu luar biasa sih. Karena jujur saya sendiri
waktu praktek ya, praktikum sesama mahasiswa waktu itu CT scan, ya Allah kok takut juga ya, apalagi pasien gitu yang gitu ya. benar-benar sakit gitu. Ini perlu banget sih, kadang ada beberapa rumah sakit yang menyediakan lagu-lagu gitu di Gitu. dalam ruangan agar Lagu-lagunya pasien apa nih? Lagu-lagu galau apa lagu-lagu apa sih sekarang yang enggak. terkenal apa sih? Apa sih namanya, dangdut ya? Koplo ada nggak? Ada pernah Enggak request lah. gitu nggak pasien? Nggak ya? Enggak sih, alhamdulillah ya. Kalau yang pasien ketakutan banget kayaknya nggak terlalu sih gitu. Tapi ada efek samping nggak sih Mbak ketika kita melakukan CT scan sebenarnya? Ada? Ada. Jadi efek samping itu kenapa kita punya protokol ya, punya SOP yang jelas, protokol juga jelas dan diatur oleh Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Juga ada aturannya di peraturan Kementerian Kesehatan itu untuk membatasi dosis gitu, dosis yang diterima oleh pasien agar seminimal mungkin tidak sampai ngulang dan tidak sampai terjadi kesalahan pemeriksaan dan lain-lain gitu. Ini bahayanya adalah bisa ada terjadi kerusakan sel yang pertama. Kerusakan sel ini akan berpengaruh pada mutasi gen. Gitu. Ada efek untuk diri sendiri, ada efek untuk keturunan kita gitu. Waduh. Kok? Jadi ini unpredictable namanya. Okay. Tidak dapat diprediksi bagi teman-teman yang tuvelnya masih di bawah 200. Oh lah. Unpredictable gitu ya. Oke. Tapi so far itu nggak ada case yang benar-benar itu kan Mbak, sampai segitunya gitu kan, nggak ada kan ya? Segitunya tuh gimana nih? Jadi itu tadi kayak kan tadi unpredictable kan ya, misalnya sampai habis di CT scan terus misalnya mohon maaf nih belum dikasih momongan misalnya gara-gara CT scan tuh nggak ada yang sampai segitunya, nggak ada stigma kayak gitu. Kalau stigma ada? Stigma ada? Ada. Oke, kalau mungkin untuk orang awam dalam bidang radiologi itu wah mainan sama radiasi, wah nanti nggak punya anak, wah nanti ini gini kanker dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah di situ sih pentingnya kita sebagai pekerja radiasi, sebagai seorang praktisi yang bekerja di bidang radiasi pengion, itu kita menjelaskan, kan kita udah dapat ilmunya bahwa untuk pasien itu memang ada efek samping, tapi kita bisa mengakali agar efek samping tersebut tidak benar-benar terjadi gitu. Karena kan ada batas minimum dosis, kemudian kita belajar juga tentang proteksi radiasi, gimana buat proteksi radiasi kepada pasien, dan kemudian kita juga belajar tentang gimana meminimalisasi dari dosis tersebut. Oke, jadi sudah ada protokol untuk meminimalisasi. Ada. Pasien perlu dikasih tahu nggak sih untuk melawan stigma itu? Baiknya kalau dia tanya, Mbak nanti kayak gini nggak sih? Gitu. Enggak. Kalau untuk peraturan yang baru dari Bapeten bahwa kita tuh perlu ada namanya protokol dosis ya. Misalnya untuk torak itu berapa milisievert dan lain-lain. Jadi dosis yang diterima pasien itu adalah perkiraan dosis yang diterima pasien. Nah, perkiraan dosis yang diterima pasien itu disampaikan di awal sebelum melakukan pemeriksaan. Tuh, jadi ngomong dulu nih, Bapak dalam pemeriksaan radiologi ini kita akan foto dada Bapak. Kalau ngomong torak tuh nggak ngerti pasien. Fraktur pun saya baru tahu ketika itu kan. Jadi istilah-istilah medis dibumikan ya. Dibumikan. Kita mau melakukan foto dada Bapak. Nah, foto dada ini nanti ada dosisnya nih Pak, dosis radiasi yang Bapak terima nanti sekitar segini. Walaupun pasien di Indonesia nih masih awam banget ya, berbeda dengan di luar, tapi kita perlu menyampaikan gitu untuk menanggulangi ada kesalahpahaman di akhir gitu. Dan ini sudah ada peraturannya. Wah, luar biasa. Jadi menariknya adalah kita dapat ilmu dari Mbak Anissa. Jadi ketika Mbak Anissa tadi masuk terkait data pasien anamnesia anamnesa gitu, Nesa kayak nama siapa gitu, saya kok lupa ingat. Anamnesa ini dibutuhkan untuk sebagai bentuk komunikasi yang dia tercatat gitu. Betul. Ya, jadi harus benar-benar valid dari nama, tanggal lahir dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua empati bentuk komunikasi kita kepada pasien, jadi kita melayani itu dengan hati gitu ya. Betul. Nah jadi nggak membedakan status, data, apalagi kalau dia mantan yang paling terindah gitu. Waduh. Ya udah
ya harus itu ya. Apalagi kalau calon mertua atau apa bisa Waduh, pernah. gitu. Pernah ya? Oh, pernah. Enggak, teman saya. Oh, teman saya. Oh, Bukan ya. saya. Oke. Nah, kemudian terus tadi ada yang namanya di awal kita itu infoin bahwa akan difoto dada sebenarnya. Nah, itu kalau di ilmu komunikasi namanya risk communication, Mbak. Oh, risk communication. Jadi komunikasi resiko di mana kita memberitahukan terlebih dahulu apa sih yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi setelah dilakukan gitu. Jadi risk communication ini kalau di ilmu komunikasi kesehatan namanya terapeutik Terapeutik. gitu. Jadi sebenarnya banyak istilah juga sama seperti teman-teman radiologi, tapi pada dasarnya ketika dipraktekkan itu esensinya sama, maksudnya sama. Jadi bagaimana kita harus mengedukasi pasien terlebih dahulu agar dia merasa rileks, agar dia tidak ketakutan dan dia tidak percaya omongan tetangga gitu kan. Nah, seperti itu, itulah risk communication teman-teman. Nah, itu pentingnya belajar komunikasi dan Ya. radiologi. Jadi Betul. tidak bisa radiologi itu diagungkan sebagai ilmu yang paling benar, nggak bisa. Komunikasi juga sama, nggak bisa. Jadi harus saling mengkaitkan satu dengan lain. Nah, Ya. dari teman-teman belajar ini saya harap teman-teman bisa memahami bentuk komunikasi ya, langsung dari ahlinya Waduh, yang ahli pernah bukan ahli di. ahlinya podcast gitu kan. Ahlinya podcast. Jadi gimana bisa mentreatment pasien dengan baik ketika teman-teman nanti lulus dan menjalani profesi itu gitu. Kalau di prodi radiologi Unisa itu gimana, Mbak? Lengkap ya fasilitasnya ya? Lengkap, alhamdulillah. Untuk prodi radiologi Unisa ini spesialisasi kami tuh ke bidang emergency imaging gitu. Imaging. Emergency imaging. Imaging your future. Imaging. Oke, Bukan amaging. Amaging. Itu mah bahasa Allah ya. Oke, imaging itu tentang emergency imaging. Imaging. Jadi emergency imaging ini berkaitan tentang pencitraan atau pencitraan secara radiologi dalam kasus emergensi. Gitu. Jadi kan banyak sekali kasus emergensi di luar sana ya. Jadi contoh kayak abis kecelakaan, kayak tadi masnya fraktur gitu, itu termasuk emergensi. Kemudian misalnya kayak terjadi stroke. Oh. Stroke itu emergensi, kayak stroke pasien datang ke radiologi pasti kan butuh CT scan kepala kan. Ya. Oke, itu emergensi, harus segera tuh. Gitu. Terus kemudian kayak atau serangan jantung gitu ya. Kasus-kasus emergensi itu banyak banget dan itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang ditonjolkan oleh prodi radiologi Unisa itu adalah emergency imaging. Oh. Luar biasa. Menarik. Fasilitas lengkap. Kemudian kalau untuk besok saya tuh pikirannya kalau lulus jadi dari radiologi ini jadi radiografer. Itu aja atau ada lainnya sih, Mbak? Kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa lulus kemudian dapat ijazah, pakai wisuda, lempar toga gitu, terus nantinya udah jadi apa aja tuh selain radiografer? Ada nggak sih? Oke, jadi teman-teman di sini bisa jadi radiografer pertama. Oke, tapi banyak juga yang alih profesi. Oke. Gitu. Kalau di radiologi Unisa D3 nanti bisa melanjutkan ke S1 ataupun D4. Kalau ingin terus melanjutkan nih Karirnya karir, ya. betul. Dan belajarnya ya. Iya. Nah, D4-nya itu nanti bisa D4 Oke. radiologi diagnostik, yaitu terdiri dari MRI, CT scan, USG, ataupun misalnya radioterapi gitu. Ataupun nanti ngambil misalnya mau alih profesi atau nggak serlinier tuh bisa ngambil fisika medis ataupun ngambil kosmas gitu sih teman-teman. Oke. Nah, ya jadi itu cukup banyak peluang kerjanya ya. Betul. Jadi nggak salah kok teman-teman ngambil prodi radiologi kok ya. Tapi jangan lupa promosiin komunikasi juga. Oh iya, siap. Oke, kayaknya kita di penghujung acara nih, Mbak. Oke. Selamat belajar lagi teman-teman. Udah habis ya? Oke, udah habis. Saya ke operatornya sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergabung dengan prodi radiologi Unisa Yogyakarta, please follow @pmb Unisa Yogyakarta. Kemudian nanti
ada websitenya di pmb.universitas.ac.id gitu kan. Saya Adi Putranto. Saya Anissa Fauzia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.